Selamat mendengarkan podcast ini. Hidup itu anugerah, menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana hidup kita menjadi berkualitas di bumi ini yang nanti akan berlanjut di kekekalan. Hal yang sangat menarik yang saya sampaikan, dan ini menjadi satu obsesi yang kuat mencengkeram kita, khususnya saya, bahwa menjadi anak Allah itu harus dalam segala hal tidak bercacat, tidak bercela. Dalam segala hal, pola hidup, pola makan, pola berpikir, sikap, cara berpakaian, mengekspresikan kemarahan, bagaimana menghadapi teman hidup lawan jenis. Segala sesuatu yang kita lakukan harus benar-benar tidak bercela. Segala sesuatu yang kita lakukan benar-benar tidak bercela. Dan kita harus optimis kita bisa mencapai itu. Kalau Tuhan berbicara kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna, Tuhan Yesus pasti mengukur bahwa kita mampu melakukannya. Tuhan Yesus pasti memberikan kuasa, kelengkapan, sarana kita bisa mencapainya. Seandainya kita tidak mencapai seperti yang Dia inginkan, paling tidak kita mencapai prestasi yang lebih baik daripada kita tidak memiliki target. Katakanlah 1000 targetnya, itu sempurna. Nominal, saya pinjam nominal 1000. Kita mencanangkan bisa mencapai target 1000, kalaupun gagal lumayan dapat 600, daripada kita tidak mencanangkan, tidak mempunyai target sama sekali, kita nggak dapat apa-apa, saudara. Jangan-jangan malah minus. Nah, orang bisa memiliki target itu dan memiliki perbaraan atau api atau spirit untuk mencapai target itu, pasti ditopang oleh pengertian atau pemahaman. Tidak mungkin orang mencanangkan satu target tanpa pengertian atau pemahaman. Tidak mungkin. Mengapa kita harus sempurna? Bagaimana memiliki gelora spirit api untuk sempurna? Kita harus memiliki pengertian untuk itu, saudaraku. Pengertian yang sama dengan teologia. Kalau pada waktu yang lalu saya menjelaskan bahwa teologi yang benar itu menuntut orang melakukan. Menuntut orang melakukan, saudaraku sekalian. Dan teologi yang benar itu di dalamnya pasti memuat tuntutan. Pasti memuat tuntutan. Atau kalimat yang tepat, teologi ini akan mempengaruhi cara berpikir, sehingga cara berpikir tersebut menuntut orang itu sendiri melakukan apa yang benar, sehingga dia bisa melakukan tanpa terpaksa. Jadi bukan pengajaran doktrin plus etika. Jangan ragukan saya karena saya dosen etika, saudara. Dan jangan ragukan saya karena saya dosen sistematika teologi. Tetapi pengajaran yang benar, doktrin, di dalamnya sudah termuat etika di sini. Sebab kekristenan itu kan bukan agama hukum, bukan agama syariat. Kekristenan itu kebenaran, saudara. Jadi ketika orang memahami kebenaran, kebenaran itu menuntut orang tersebut untuk melakukan sesuatu. Yang dilakukan itu bukan berdasarkan hukum semata-mata, tapi berdasarkan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, ada satu misteri yang saudara dan saya harus terima. Kenyataan seseorang akan memiliki yang namanya teologia pribadi. Saya punya banyak sahabat, tetapi masing-masing sahabat saya punya pengenalan pribadi dengan saya yang berbeda. Tidak mungkin sama persis, sesuai dengan keadaan orang tersebut. Kalau usianya 70, beda dengan sahabat saya usia 40 tahun. Sahabat si A dalam rangka urusan gereja, sahabat B dalam urusan bisnis, sahabat C dalam urusan yang lain, pasti beda-beda.
1001 anak Tuhan, 1001 pengenalan yang khas dan khusus yang dimiliki orang itu terhadap Tuhan. Dan itu pasti khas. Tentu teologi pribadi masing-masing orang tidak akan berbenturan dengan teologi umum yang Alkitab jabarkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin berbenturan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, tidak bisa tidak, saudara, teologi yang benar harus diajarkan. Nanti masing-masing orang itu akan mendapat tempat di hadapan Tuhan untuk melakukan apa yang dia kehendaki dalam hidupnya secara pribadi. Saya ulangi, di pertemuan dahulu saya mengajarkan bahwa doktrin yang benar di dalamnya pasti termuat tuntutan, tidak doktrin plus etika. Ini kalau untuk sementara waktu orang-orang Kristen baru mesti diajar, saya mengerti. Tetapi idealnya doktrin atau pengajaran teologi yang benar itu akan membimbing orang tersebut untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup pribadinya. Pasti, saudara, menuntut, pasti mengubah orang tersebut. Nah, itulah sebabnya masing-masing orang punya teologi pribadi sesuai dengan keadaan orang tersebut, sehingga orang menemukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup pribadinya. Nah, kesalahan yang terjadi dalam hidup banyak gereja atau hari ini, saudara, kesalahan ini sangat fatal, saudaraku. Fatal. Anda akan bisa melihat kefatalan kesalahan ini. Yang pertama, ajaran yang tidak alkitabiah. Saya sudah menyinggung ini. Ajaran yang dibangun dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi hamba Tuhan tersebut. Biasanya ini orang-orang yang tidak belajar teologi. Orang yang tidak belajar teologi dengan benar itu tidak punya pagar. Dia tidak punya pagar. Kesaksian-kesaksian hidupnya untuk menopang teologianya itu sangat subjektif. Nah, oleh karena di timur, di Indonesia orang menghargai tokoh, maka apapun yang diajarkan diterima saja, saudara. Seakan-akan itu sebagai kebenaran. Ngerti, saudara? Mengerti? Dan yang kedua, ini sesatnya luar biasa. Menjadi standar. Seakan-akan umat juga harus mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Dan kalau jujur, banyak umat mestinya frustasi, saudara. Misalnya seorang pendeta yang selalu menyaksikan dia berdialog dengan Tuhan. Ada umat yang pesimis dan tidak memiliki niat untuk berdialog dengan Tuhan karena memang merasa tidak akan mampu. Jadi ya udah, beliau saja yang berdialog deh. Nanti kalau ada apa-apa saya minta didoakan, saya nggak kenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Tapi ada yang mengikuti, merimitasi, imitate, mau meniru. Dia juga punya kesaksian, Tuhan bicara begini, Tuhan bicara begitu. Akhirnya, saudara, terus terang ya, sakit jiwa semua. Anda ngerti itu? Sakit jiwa. Semua gejala jiwa dianggap suara Tuhan. Semua mimpi yang adalah aktivitas jiwa di bawah sadar dianggap pesan Tuhan. Nggak karu-karuan, saudara. Jadi ruwet. Yang diajarkan sudah salah, dijadikan standar lagi, saudara. Ini terjadi, dewasa ini terjadi hal ini, saudara. Jadi kalau kita mengkritisi hal ini, kita itu dianggap menyerang, dianggap kepahitan. Dan ada orang-orang yang merasa tidak nyaman mendengar apa yang dikemukakan ini. Pak, khotbah saja Pak, gak usah nyerang orang. Nggak bisa, nggak nyerang. Yang saya serang bukan individu, yang saya serang ajarannya. Yang saya serang itu cara plus ajaran, saudaraku. Bukan individu. Tapi Pak, ini nyerang si A. Ya terserah situ. Di jagat raya ini juga banyak seperti si A. Jangan picik. Di luar negeri, di Amerika saja banyak ajaran model-model begitu. Dari buku-bukunya juga kita tahu. Apalagi di Korea.
Orang-orang Kristen Korea juga pengen mistik-mistik begitu. Makanya kalau kita dengar ya, pendeta-pendeta luar negeri khotbah ya, kadang-kadang dia memperlakukan kita kayak kita baru jadi Kristen kemarin sore, saudara. Pertobatan, lahir baru, maju ke depan, didoakan. Bodohnya banyak orang Indonesia karena dia bule import namanya. Dia pikir barang import lebih baik dari barang lokal. Didoakan bule itu lebih mantap. Nah, kita yang belajar kebenaran ini kan, kalau mau jujur kita mentertawakan. Kamu gak ngerti di Indonesia ini kita sudah mengalami begitu banyak tekanan-tekanan yang membuat kita menggeliat begitu rupa. Bukan seperti orang Kristen yang nyaman-nyaman, yang belum bertobat, didoakan. Dia tidak mengerti, saudara. Nah, beberapa dekade 10 tahun yang lalu ke belakang ini, atau mungkin 15 tahun yang lalu, banyak nabi-nabi dari luar negeri yang menubuatkan akan terjadi transformasi lah, nanti Kristen jadi mayoritas lah, sampai pada nubuatan bahwa nanti ada presiden orang Kristen di Indonesia. Kan konyol, saudaraku. Kejahatan akan berkurang, ekonomi membaik. Hari ini ada bupati masuk penjara, gubernur masuk penjara, menteri masuk penjara, jaksa masuk penjara, hakim masuk penjara. Coba saudara, sampai ketua MK saja yang begitu dianggap sebagai the top decision maker, menentukan keadilan, bisa ternyata terbukti berbuat kesalahan. Lalu bagaimana dengan nubuat-nubuat tersebut? Kan jadi konyol, saudara. Lalu tidak ada pertanggungan jawab publik, udah dianggap gak pernah ada. Tapi yang disesatkan begitu banyak. Tuh kalau ngomong begini kan orang bilang tuh nyerang lagi. Tidak nyerang kita, saudara. Nah, jangan saudara berpikir bahwa saudara membutuhkan pengantara. Kalaupun Anda membutuhkan seseorang yang membimbingmu seperti saya menjadi pembimbing rohanimu, ini harus dipandang sebagai sementara, emergency. Seterusnya saudara harus mengenal Tuhan secara pribadi dan mengerti kehendaknya secara pribadi dalam hidup saudara, sehingga saudara memiliki teologi pribadi tadi. Allah yang ku kenal, Allahnya Erastus, Allahnya Wigan, Allahnya Beni, Allahnya Gunawan, Allahnya Cornelis. Sehingga hubungan saudara dengan Tuhan itu bisa benar-benar, ini saudaraku, eksklusif. Anda mau nggak? Anda mau nggak? Harus mau. Jangan saudara itu malas. Jadi pengertian kebenaran yang tadi saya pinjam kata teologi umum, tapi teologi yang benar ya, umum dalam arti standar yang benar ya. Saudara harus gali sedalam-dalamnya, saudara. Jadikan mengenal Tuhan itu satu-satunya dunia, saudara. Tidak ada yang lebih menarik dari hidup ini selain mengenal Tuhan. Saya khawatir orang-orang saya, orang dekat saya, sudah gak mendengarkan khotbah saya lagi. Udah deket Pak Eras nih. Siang malam dengarkan di mobil, siang malam dengarkan di rumah. Diulang-ulang juga banyak hal yang bisa mengalir masuk di dalam pikiran saudara. Tidak boleh malas, saudaraku. Harus memiliki pengalaman pribadi, saudara. Itu yang namanya teologia. Bagaimanapun saya juga punya teologia pribadi yang saya tidak boleh jadikan itu standar untuk saudara. Itu sesuai pengalamanku. Misalnya menghadapi kasus A, kasus tertentu, lalu Tuhan menyelesaikan dengan cara tertentu. Cara ini tidak bisa dikenakan untuk orang lain, tapi prinsipnya sama. Tuhan meresponi doa kita, amin. Tuhan menjadikan semua pengalaman sebagai cara Tuhan mendewasakan kita, sama itu. Tapi mendewasakannya itu apanya? Bagian mana yang didewasakan itu beda-beda.
Karena kelemahan orang beda-beda. Tadi saya katakan keadaan orang masing-masing khusus, khas dan berbeda. Amin. Itu saudara. Pemahaman yang salah bahwa seseorang membutuhkan orang lain sebagai pengantaranya dengan Tuhan, itu mengakibatkan kemalasan atau sikap tidak sungguh-sungguh bergumul untuk mengenal Tuhan melalui penggalian kebenaran firman Tuhan dan pergaulan pribadi setiap hari dengan Tuhan. Suatu hari saudara berhadapan dengan Tuhan, saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara dan saya lakukan sepanjang hidup ini. Jangan menjadikan firman yang kita dengar di gereja kenikmatan sesaat, tetapi tidak sungguh-sungguh dirasakan sebagai kebutuhan. Membaca Alkitab, membaca literatur yang baik, doa pribadi, mendengarkan CD khotbah harus dianggap sangat penting, bukan penting, supaya tidak ada waktu yang sia-sia terbuang. Sebab kita akan pasti menghadap Tuhan secara pribadi dan akan sangat dipersalahkan kalau saudara tidak menangkap, kalau saudara tidak menangkap apa yang dikehendakinya dalam hidup saudara pribadi. Jadi pengenalan secara umum ini kalau tidak saudara peroleh, jangan harap memiliki pengalaman khusus dari Tuhan. Ayo belajar, gali, dengarkan CD khotbah. Nanti akan ada perbaraan atau api, sehingga target saudara aku menjadi sempurna. Aku harus mengenal dia dan melakukan apa yang dia ingini sempurna, saudara. Jangan coba-coba, saudaraku, saudara menyerahkan pengenalan yang Anda harus miliki secara pribadi itu kepada orang-orang yang saudara anggap sebagai dapat menjadi pengantara saudara dengan Tuhan. Saudara harus pulang sendiri nanti. Dan memang sekarang pun saudara begitu keluar gereja juga harus hidup sendiri, saudara, tanpa siapa-siapa. Maka saudara harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Nah, kalau hamba-hamba Tuhan saudara tidak mengerti hal ini, saya yakin pendeta-pendeta yang mengajarkan kebenaran berdasarkan pengalaman pribadi itu malas menggali Alkitab. Malas. Pasti malas ya. Dia sewenang-wenang, dia melakukan pemerkosaan terhadap teks Alkitab. Comot sana, comot sini, yang kira-kira bisa mendukung idenya, dia ambil ayat sana, ambil ayat ini. Dia memasukkan pikirannya ke dalam Alkitab, namanya eisegesis. Mestinya mengangkat kebenaran dalam Alkitab itu eksegesis, mengajarkannya kepada umat. Alkitab itu luar biasa, saudara, sangat luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang tekun mendengar suara kebenaran ini sering dibuat takjub, yang benar-benar belajar ya, takjub terhadap kebenaran firman Tuhan yang diajarkan. Luar biasa, saudara. Tanpa saudara sadari, firman itu mewarnai saudara. Kalau terus-menerus itu merubah pola berpikir saudara. Dan kalau itu terus-menerus berkesinambungan merubah cara berpikir saudara, saudara akan memiliki kepekaan terhadap Tuhan. Nah, baru sampai titik tertentu saudara bisa menemukan Tuhan, baru punya eksklusivitas tadi, saudara. Dari sini seseorang baru menemukan teologi pribadi. Jangan teologi pribadi yang dipaksakan karena dasarnya tidak ada. Yang tadi saya bilang, hamba-hamba Tuhan yang mengaku mengalami Tuhan itu, lalu jemaat ya yang tidak bersemangat dengan apatisnya berkata, bukan bagianku, itu bagian pendeta. Saya nggak pernah dengar suara Tuhan, saya nggak ngerti. Tetapi yang nekat ikut-ikutan ngawur, saudara. Dan saya sudah perhatikan itu, kalau si A ikut pendeta itu, gayanya udah mirip dia, gayanya mirip. Ini maaf ya, ini hanya sebagai ilustrasi saja, tapi tidak eksak begini ya, saudara. Jadi kalau pertumbuhan pengalaman akan Tuhan itu naik terus, titik tertentu
Orang baru bisa memiliki eksklusivitasnya dengan Tuhan di sini. Di sini harus memadai, saudara. Kalau baru kecil di sini lalu merasa bisa pengalaman dengan Tuhan, ini banyak subjektif, banyak ngawur di sini, saudara. Ngawur di sini bukan mencela siapa-siapa, tapi faktanya ada. Pengajar-pengajar yang tidak belajar firman Tuhan dengan baik, latar belakangnya misalnya kejawen, Jawa itu, saudara. Kejawen, Jawa. Nanti teologianya kejawa-jawaan. Yang dipikirkan itu seakan-akan suara Tuhan. Lah orang Jawa punya prinsip manunggaling kawula Gusti. Apa yang dia pikirkan seakan-akan suara Tuhan. Lihat itu. Halusinasi, fantasi, campur aduk, saudara. Dijadikan suara Tuhan. Nanti dari suku yang lain, lihat. Pesan-pesan Tuhan, mistiknya juga ada. Tapi kalau orang belajar kebenaran itu ada pagar. Anda jangan heran kalau gereja-gereja Protestan, kenapa tidak berani, tidak, jarang ya, hampir nggak ada ya, yang pendetanya dapat penglihatan. Kenapa? Dipagari begitu kuat dengan doktrin teologi. Tapi juga akhirnya tidak sedikit mereka yang jadi begitu kaku. Jadi kaku juga, jangan saudaraku, jangan juga. Yang satu mistik, spontanitas, emosi, perasaan. Yang satu rasional, tanpa perasaan, misalnya begitu. Tidak seperti orang karismatik ya saudara. Lebih baik dipadukan dua ini. Secara teologi kita mendalam, pengalaman pribadi dengan Tuhan pun juga kita miliki, kita gabung, baru luar biasa. Jangan dibuat-buat pemahaman yang salah bahwa seorang membutuhkan orang lain sebagai pengantaranya dengan Tuhan, membangun tuduhan terhadap Tuhan seolah-olah Tuhan bersikap diskriminatif. Kita bongkar yuk, walaupun ini sulit, kita bongkar yuk. Ini kelompok pendeta, ini kelompok awam. Pendeta boleh mengenal Tuhan, punya teologi, jemaat tidak punya teologi, tidak bisa mengenal Tuhan sedalam pendeta. Saya bukan mau menjolimi sekolah teologi, saya kan pengajar. Sampai hari ini saya juga masih jadi pengajar. Saya mau kasih tahu kepada saudara, saya mau tanya ya, pertimbangkan. Seberapa sih ilmu teologi bisa membuat orang menemukan Tuhan? Kalau ilmu teologi yang diajarkan sekolah Alkitab secara mutlak dapat membuat orang menemukan Tuhan, betapa celakanya gereja ini. Betapa celakanya banyak gereja. Sebab yang sekolah teologi ada 1%. Nggak ada 0,5%. Juga nggak ada. Jadi saya mengajak setiap saudara itu berteologi. Belajar sepinter-pinternya. Makanya saya memikirkan bagaimana Anda jadi pinter. Ini keselamatan abadi. Nasib kekal saudara loh. Kok diperlakukan cara begitu? Sekarang saya mau tanya, saudara mau serius nggak? Harus menjadi sesuatu yang paling penting untuk mengenal Tuhan itu, saudara. Paling penting untuk mengenal Tuhan. Kita rombak, saudaraku. Kalaupun memang ada jarak antara para teolog yang sekolah Alkitab dengan jemaat, bagaimanapun ada jarak, oke. Karena mereka yang sekolah teologi lebih dulu, oke. Tapi saya mulai ngomong nggak? Tidak semua lulusan STH itu pinter. Maaf ya, nggak semuanya pinter. Oh, belajar Yunani Ibrani, dia keluar 2-3 tahun, suruh tanya lagi Yunaninya, lupa loh. Loh ini bener. Bisa lupa lagi tuh Yunani Ibraninya dia. Teologianya, maaf ya. Kalau sudah belajar teologi yang saya sampaikan, coba you ngomong sama dia. You nggak kalah loh. Kalau cuma di atas buku, di atas kertas literatur you baca, belum tentu you ingat apa yang you pelajari dulu. Tapi Anda disitu dapat fresh terus dari seorang yang mengajar dan terus belajar. Secara akademisi tingkat saya sudah tinggi sekali. Udah selesai dong. Secara otodidak saya belajar. Saudara jadi pinter, fresh. Jangan minder. Jangan mental block. Cuman tidak sistematis.
Anda itu masih banyak mindernya. Aku tidak sekolah teologi, aku tidak tahu. Para ilmu saudara itu banyak. Buktinya apa? Pengen tahu buktinya? Coba saudara dengar khotbah pendeta. Anda bilang begini, salah nih, betul nggak? Bukan kita mau sombong, betul? Ini salah, tidak bisa ngomong begini. Nah itu loh, saya ajarkan saudara banyak kebenaran. Membuat Anda jadi kritis. Tapi jangan jadi seperti ahli Taurat loh, yang sombong rohani. Jangan, amin? Jangan. Buktinya Anda pintar apa? Itu. Jangankan saudara, saya pernah ceritakan seorang bapak, suami istri bapak ibu ke gereja, bawa anaknya SLTA, SMA. Dia kalau mendengarkan khotbah saya itu tunduk diam begini. Ditanya mama papanya, kamu ngerti khotbahnya Pak Eras? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kalau begitu diajak aja gereja lain yang kamu tahu. Dibawa ke gereja lain, duduk bersama mama papanya. Dia bilang, Mam, khotbah ini salah. Loh kok tahu salah? Memang pusing juga dengerin khotbah itu, pusing juga. Tapi masuk, tek, tek. Makanya ketika dibawa ke gereja lain, salah nih pendeta, Mam. Tuh, saudara. Saudara kalau tekun itu bisa. Anda semua harus berteologi ya, secerdas saya, begitu Anda juga cerdas. Walaupun tidak mungkin sama, karena bagaimanapun saya suheng. Tahu suheng? Kakak seperguruan, bukan suhu. Suhu kita siapa? Tuhan Yesus. Saya paling tinggi itu suheng, saudaraku sekalian. Kakak seperguruan. Tentu saya harus lebih tinggi dari saudara, saya membimbing saudara. Tapi saudara harus cerdas. Jadi jangan ada kesan saudara tidak boleh berteologi ya. Semua saudara harus menjadi teolog. Aku teolog. Aku teolog. Katakan. Nah Anda kan memang tidak berkesempatan sekolah teologi ya, di secara formal. Ini informal. Informal seperti ini jangan dianggap main-main saudara. Makanya saudara datang ke tempat ini harus serius mau belajar. Belajar, mau dengar, mau ngerti. Nggak boleh begini saudara. Coba ini dunia sudah rusaknya nggak kira-kira saudara tuh. Nggak bisa begini saudara. Ini kan dari kumpulan jemaat. Banyak ya saudaraku, banyak. Kumpulan jemaat misalnya 1000 gitu. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan yang belajar teologi ya? Ada 3 butir keluar. 3 butir. Ini sekolah teologi 4 tahun balik ke sini ngajar segini. 3 tahun bisa apa? 4 tahun bisa apa? Kan mestinya dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda, dibimbing semua. Dari sekolah minggu dibimbing dulu, remaja dibimbing, pemuda dibimbing, dewasa muda dibimbing. Akan melahirkan pembicara-pembicara yang hebat, hamba-hamba Tuhan yang hebat. Makanya tidak main-main pelayanan sekolah minggu itu. Saya gelisah itu. Kalau pelayanan sekolah minggu tidak bagus itu gelisah. Buat mainan anak-anak yang bagus, kursi-kursi kecil yang bagus, perpustakaan yang bagus, guru-guru yang bagus, yang bajunya rapi. Sekolah minggu pun juga harus baik-baik saudaraku. Nah, kalau dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa muda dibentuk, dididik, betapa hebatnya saudara. Nah itu sekolah Alkitab yang benar. Kamu bangsa pilihan, umat pilihan, bangsa yang kudus. Itu bukan kamu sekelompok orang, semua kita. Firman Tuhan mengatakan apa? Dia memberikan kita itu rasul, nabi, gembala sidang, guru agama, penginjil, untuk membangun umat yang kudus, supaya semua melayani Tuhan dan bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Itu yang benar. Tidak bisa 3 orang ini yang ngerti Alkitab lalu ngajar. Akhirnya saudara tahu yang 3 ini nih, dia turun ke sini cuma cari nafkah, khotbah seadanya, dapat kolektor, dia bangun rumah tangga, habis deh jemaat. Ada pendeta yang dari kampung, sekolah di Jakarta, karena di sini nggak ada pendeta, oke tarik dah di sini, ketemu anak gadis cantik, kawinlah dia. Lalu membangun rumah tangga, jadi pendeta. Ngajar apa?
Saya tidak mengatakan semua orang itu begitu. Pengalaman seperti ini sudah saya lihat. Ketemu orang-orang yang cari nafkah, mau hidup wajar. Tapi saudara ini saya ajar apa? Kehilangan hidup, menyerahkan nyawa, taruh hidup di langit baru. Saya ajarin bagaimana hidup untuk Tuhan. Dan saya optimis di antara saudara akan lahir pembicara-pembicara. Tidak semua orang jadi pembicara, tapi banyak saudara yang bisa jadi pembicara, yang menyambung lidah Tuhan untuk dunia ini. Luar biasa saudara akan mengenal Tuhan secara eksklusif. Kalau sekolah minggu digarap. Zaman saya dulu cerita Daud, Isabel, Yoab, apal. Anak-anak kita, Yoab gak ngerti. Benar-benar dunia kita saudaraku. Mestinya kan dari sekolah minggu itu. Ibarat orang main silat itu senam dasarnya saudaraku. Tidak akan punya jurus kalau nggak punya senam dasar. Kan jurus itu dibangun dari senam dasar. Ngerti ya? Dari senam dasar jadi jurus. Jurus nggak cukup, harus punya keberanian, punya kecepatan berkelit, punya mata tajam dan seterusnya. Senam dasarnya aja nggak tahu gimana mau jadi pesilat hebat. Ini loh saudaraku, makanya sekolah minggu itu penting. Tolong bantu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita digurui Twitter, Google, Facebook, rusak deh anak-anak kita. Aduh. Jadi sekolah Alkitab yang benar itu gereja. Anak-anak harus diajar berteologi dari sini. Maka ya saya pernah mengatakan, dan ini jadi kegalauan saya. 6 anak, 10 anak itu ada pembimbingnya 1. Masuk remaja pembimbingnya terus, masuk pemuda, nggak akan hilang. Ibu-ibu yang hamil kumpulin, itu yang punya stres dibimbing, dilindungi supaya ayo dibimbing dari dalam kandungan, masuk begitu keluar jadi anak-anak sekolah minggu balita kita bimbing terus. Dalam kandungan pun gereja sudah perhatikan. Ya kita juga perhatikan mereka saudara-saudara. Supaya ini orang-orang tuh jadi teolog. Nggak 3 ini nih terus turun nih, belum tuh jadi orang nih, betul nggak? Belum tentu, apalagi kalau mereka dari kecil lingkungannya buruk. Anda tahu nggak, saya ini kan punya pengalaman tuh betul-betul real. Yang baru keluar penjara 3 bulan bertobat masuk sekolah Alkitab 4 tahun sarjana teologi ya. Sering mereka jadi sumber kegaduhan dalam gereja. Masa kecilnya kurang bahagia, bertobat, lihat aduh kakak dari seminari Betel, kakak R kok cakep ya, kok seneng ya, sekolah Alkitab di Jakarta, lalu punya STH, khotbah. Banyak yang tidak benar, belum benar. Saya bukan mau mencela sekolah Alkitab, semua itu fakta, dan itu duka citaku yang dalam, saudaraku sekalian. Tidak sedikit orang-orang yang seperti itu, yang namanya pendeta kejadian. Nah kalau dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa mau dibimbing terus, jadi pendeta hebat kalau jadi pendeta dia. Yang nggak usah jadi pendeta lah, jadi anak Tuhan yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah orang-orang seperti ini pasti menjadi anak-anak Tuhan yang mandiri. Mandiri bersama dengan Tuhan tanpa perantara siapapun. Jadi hamba Tuhan seperti saya menuntun saudara mengenal kebenaran. Selanjutnya setiap orang harus menemukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kesempatan yang diberikan kepada setiap kita terbatas. Setelah menutup mata, kita tidak akan lagi berkesempatan menemukan Tuhan. Maka di Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jangan sampai saudara merasa dikenal oleh Tuhan, mengenal Tuhan, padahal saudara tidak dikenal oleh Tuhan sama sekali. Sampai akhirnya suatu hari Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu. Mengerikan saudaraku. Tetapi pertemuan yang eksklusif dengan Tuhan tadi saudaraku, itu akan membuat keyakinan saudara betul-betul mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan, bukan fantasi. Saya tidak bisa ngerti dan tidak bisa membayangkan orang yang ngarang-ngarang Tuhan menurut konsepnya itu. Suatu hari ketika ketemu Tuhan, Tuhan yang mana yang dia tunggu? Itu titik yang mengerikan pada waktu itu. Ternyata Tuhan yang dia lihat bukan Tuhan yang dia pahami. Tuhan yang ditemui nanti,
ternyata berbeda dengan Tuhan yang dia pahami, yang dia karang dalam pikirannya. Betapa mengerikan itu, saudara. Betapa kasihannya jemaat-jemaat yang tidak punya gambaran yang jelas mengenai Tuhan. Tetapi saudara belajar Alkitab di tempat ini dengan serius, Anda bisa mengertikan Tuhan itu misteri, betul nggak? Kita masih merasa tidak kenal, betul nggak? Tapi kita bertumbuh untuk mengenal Dia daripada sok kenal tapi salah sama sekali. Ini yang asli, Pak. Sulit banget ya mengenal Tuhan. Itu yang asli. Harus kerja keras dan berjuang. Ini orang baru bertobat 2 bulan, 2 tahun. Wah, sudah ngomongnya panjang lebar. Ketemu Tuhan lah, mendengar suara Tuhan lah, dan bermacam-macam. Benar-benar, saudaraku. Apalagi kalau mereka itu sudah jadi pendoa syafaat. Yuk kumpul-kumpul di ruang doa terus. Udah ngarang Tuhan, suka-suka dia deh. Makanya saudara ya, kalau orang nggak kenal ya, orang nggak kenal kebenaran, serem melihat ketemu mereka. Kok bisa gitu ya? Jangan-jangan dia benar. Tapi salah. Tapi benar juga mungkin. Salah. Tapi begitu belajar kebenaran di sini, salah. Nggak mungkin dalam waktu singkat seperti ini kamu bisa mengenal Tuhan sehebat itu. Apa emangnya Tuhan itu? Jadi saudaraku sekalian, pertemuan dengan Tuhan secara eksklusif ini, Anda tahu, ini membentuk karakter asli saudara. Artinya begini, saudara. Membentuk karakter rancangan Allah. Masing-masing akan memiliki atau memuat tujuan Tuhan. Mengapa engkau jadi pria bentuk begini, bentuk begini, bentuk begini, bentuk begini. Ini maaf ya, bentuk karakter orang beda-beda ya saudaraku. Artinya kekhasan dari kepribadiannya. Karena dia punya B, C, D, E. Dia punya tugas yang berbeda. Ketika seorang menentukan rancangan asli, aku harus menjadi seperti apa, tugasmu baru kamu temukan. Dan ketika kita menemukan tugas kita, kita menutup mata, kita bisa berkata, Tuhan telah kuselesaikan tugasku. Kita belum menemukan gambar Allah secara umum, belum menemukan gambar khusus pribadi kita. Kalau kita bicara soal gambar Allah, secara umum kita seperti Kristus, tapi secara khusus Erastus tidak mungkin sampai kapanpun sama dengan Pak Wijaya. Sampai kapan Pak Wijaya nggak sama dengan Pak Simanjuntak, pasti beda. Ngerti? Nah, temukan Simanjuntak macam apa, Wijaya macam apa, Erastus macam apa. Disitulah eksklusivitas kita harus kita temukan. Dan kalau kita menemukan kita punya eksklusivitas karakter khusus, kepribadian khusus, baru kita bisa dipercayai tugas khusus yang Tuhan berikan. Nah, akhirnya kita takut, Pak. Sudah umur segini, belum dapat apa-apa, mudar enggak? Itu setan kurang ajar, dasar setan memang. Menghabiskan umur hidup kita sia-sia. Sekolah, kuliah, kerja. Bukan nggak boleh, tapi kita melakukan itu tanpa mengerti tujuannya. Tanpa mengerti tujuan kita itu apa. Tanpa mengerti tujuan hidup itu apa. Mati selesai semua, habis semua, saudara. Sekolah, kuliah, karir, menikah, kerja, punya rumah, punya mobil. Mati selesai, habis. Tutup di situ. Konyol, saudara. Dan banyak orang seperti itu, saudara. Hari ini saudara yang merasa ketinggalan harus kerja lebih keras. Anda harus menemukan apa maksud Tuhan di balik semua yang sudah jalani hari ini. Dan saya percaya saudaraku, ini belum terlambat. Tuhan masih akan beri kesempatan saudara untuk berubah. Amin.